Oke, ini nomor 6 dari soal OSK 2025. Bunyinya, kedua sketsa simulator ini menggambarkan dua bintang yang saling mengorbit satu sama lain. Di yang ini ya, ada dua bintang yang putih ini dengan pengamat pada arah tegak lurus bidang orbit. Jadi dapat dibayangkan lintasan orbit bintang ini, kedua bintang ini pada bidang yang tegak lurus dengan pengamat, atau ya pada bidang gambar inilah, pada bidang gambar ini. Penjelasan yang benar mengenai kedua gambar ini yang mana? Jadi ada 4 penjelasan, 4 pernyataan di sini yang benar yang mana. Nah, ini diberikan juga satu gambar lagi di kanan ini yang tampaknya seperti seharusnya kurva cahaya gitu ya. Jadi sumbu X-nya adalah fase, atau berarti juga sama dengan ini ya, waktu, sama aja waktu. Sedangkan yang sumbu Y ini adalah normalized visual flux, jadi flux energi yang diterima gitu. Dan ini kelihatannya datar aja gitu ya. Jadi flux yang diterima itu satu, selalu datar kelihatannya di sini, yang ditebal, di garis tebalkan ini. Jadi artinya flux dari gambar ini, dari total kedua bintang ini, itu tidak terlihat memberikan perubahan pada cahaya yang kita dapatkan. Jadi cahaya yang selalu konstan. Nah, pernyataan mana yang benar dari sini? Pertama, aku ingin mempoint out pernyataan yang kedua dulu, bahwa kedua bintang saling menggeranai satu sama lain. Nah, ini mungkin materi yang umum dibahas di bab bintang ganda di buku-buku astronomi gitu. Itu bahwa kalau kita punya satu kasus bintang itu saling menggeranai satu sama lain, contohnya ini. Jadi ada satu bintang yang lebih besar. Di sini aku gambarkan bintang yang putih, kemudian ada bintang yang hitam. Itu bintang yang kedua ini seolah-olah mengorbit bintang yang kedua gitu. Maka kita temukan kasus bintang yang saling menggeranai. Jadi satu bintang bisa berada di depan bintang lainnya, atau pun belakang bintang lainnya, sama saja. Jadi saling menggeranai, dan ketika bintang ganda seperti ini saling menggeranai, itu kurva cahayanya maka akan terlihat seperti ini kurang lebih. Di dalam fungsi waktu itu kurva cahayanya tidak akan datar, melainkan dia akan ada titik-titik atau posisi ketika kurva cahayanya menurun gitu. Menurun sedikit ini adalah ketika di posisi yang awal ini, di posisi bintang kecilnya, bintang hitamnya di depan. Sementara kalau yang deepnya besar, yang lembahnya besar ini, itulah posisi ketika bintang yang satu, yang kecil ini di belakang yang lebih besar. Itu maka cahayanya akan berkurang drastis gitu. Sedangkan yang kita lihat di gambar ini, di gambar di soal itu kurva cahaya datar-datar saja. Artinya ini bukan merupakan kasus bintang yang saling menggeranai. Jadi pernyataan yang penjelasannya kedua ini salah, yang B. Nah, selanjutnya mungkin aku bahas yang C dulu. Yang C ini bintang yang lebih dekat dengan tanda silang, katanya lebih kecil masanya daripada bintang yang lebih jauh dari tanda silang. Jadi ini ada tanda silang ini. Walaupun nggak dikasih tahu ya ini tanda silang ini apa, tapi dia katanya bahwa bintang yang ini, yang atas ini lebih kecil masanya daripada yang bawah. Nah, untuk mempertimbangkan pernyataan ini, kita ingat materi tentang pusat massa. Jadi ini gambarnya. Kalau kita punya dua massa, ada M1 dan M2, itu kita ketahui di antara dua massa itu ada satu posisi di mana dia adalah pusat massanya. Di tempat ketika kita merasakan keseimbangan tarikan dari massa 1 maupun massa 2. Dan itu ada jaraknya sendiri, A1 dan A2, jarak dari massa 1 ke pusat massa, dan juga jarak dari massa 2 ke pusat massa masing-masing ya, A1 dan A2. Nah, untuk pusat massa seperti ini itu berlaku persamaan M1S1 sama dengan M2A2. Artinya di sini jika M1 itu misalkan lebih kecil daripada M2, pasti A1 akan menyimbangkan dengan nilainya lebih besar daripada A2. Dapat dibayangkan di persamaan ini gitu ya. Kalau M1-nya ini bernilai kecil, maka A1-nya haruslah besar agar persamaan ini tetap terjaga menjadi satu persamaan lah, tetap equal. Jadi konsekuensinya kalau M1 kecil, maka A1-nya akan besar. Dan itu artinya pernyataan yang C ini, jika pun kita anggap X ini adalah pusat massa, walaupun nggak diberikan ya di soal, jika X ini adalah pusat massa, seharusnya yang posisinya lebih dekat pada pusat massa itu adalah yang massanya lebih besar. Jadi yang A-nya kecil, yang lebih dekat pada pusat massa, yang A-nya kecil, itu seharusnya yang massanya besar.
Dan itu pernyataan yang salah gitu ya, berarti yang C, karena dia kebalik, dia bilang yang lebih dekat dengan tanda X itu lebih kecil masanya daripada yang lebih jauh. Tapi tadi ya, sekali lagi, kita sebenarnya nggak dijelasin gitu ya, X ini apakah dia pusat massa ataukah hanya pusat dari gambar teleskop aja gitu. Walaupun tidak lengkap, tapi bisa kita andaikan jikapun ini dia pusat massa, pernyataan ini pun sebenarnya tidak benar. Nah, sedangkan yang A itu kedua bintang mempunyai radius yang sama, orbit berupa lingkaran. Nah, ini kalau kita gunakan prinsip tempat pusat massa tadi akan masuk akal. Kenapa? Karena kalau kedua bintang itu radiusnya sama, itu kita bisa aproksimasi bahwa massa mereka itu juga sama. Kemudian kalau massanya sama, jadi di persamaan ini massa 1 sama dengan massa 2, berarti A1 juga akan sama dengan A2. Dengan kata lain, bisa aku tulis ulang dengan istilah lain, yaitu sama-sama R gitu. Jarak ke massa 1 ke pusat massa dan massa 2 ke pusat massa, itu jarak mereka sama R. Dan akibatnya dalam gerak mereka itu akan saling mengorbit dalam jarak R yang konstan. Artinya mereka berputar dalam lingkaran yang R-nya selalu sama gitu. Jadi lingkaran sempurna gitu orbitnya. Nah, jadi pernyataan yang ini orbit berupa lingkaran, ini kira-kira adalah pernyataan yang masuk akal, yang benar gitu. Sementara yang belum kita cek itu adalah yang D, luminositas dan temperatur permukaan kedua bintang sama besarnya. Ini aku ragu merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Karena di pengamatan bintang ganda seperti ini, bintang yang saling mengorbit seperti ini, flux yang kita terima itu merupakan gabungan dari keduanya. Jadi kita dapatkan fitur seperti lembah-lembah pada flux itu dalam kasus bintang ganda yang menggerhana itu, karena kita mengamati flux mereka secara bersamaan, baik dari bintang 1 maupun bintang 2. Itu kita amati dua-duanya. Jadi yang bisa kita amati sebenarnya luminositas total dari dua bintang. Kita mengamati luminositas total dari kedua bintang. Tapi kita tidak bisa memisahkannya, tidak bisa mengetahui masing-masingnya berapa luminositasnya. Jadi kalau pernyataan gede ini dia bilang luminositas kedua bintang itu sama besarnya, itu sebenarnya tidak bisa diketahui dari satu pengamatan bintang ganda, apalagi yang ini ya, yang fluxnya datar saja seperti ini. Jadi kita tidak bisa memisahkan luminositas masing-masing, jadi kita tidak bisa bandingkan apakah mereka sama besar atau tidak. Dan berarti kalimat yang D ini, pernyataan yang D, aku rasa kurang tepat. Jadi yang paling tepat di soal ini tetap yang A, karena tadi radius sama berarti masanya sama, dan itu akan menghasilkan orbit berupa lingkaran.